dengan larangan parkir ya, menggunakan badan jalan. Itu mungkin dari perhubungan nanti menjelaskan, terutama yang menyangkut dengan regulasi. Jadi kita polisi kebetulan beliau tidak ada, cuma memberikan selembar ini nanti kita sebarkan. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin sedikit itu yang dapat kita sampaikan, mungkin secara teknis ya Pak, langsung kita tidak langsung untuk fokus untuk 5 titik ini karena kita sesuai dengan visi misi Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota itu menuju perubahan. Jadi kita berangsur-angsur menata Kota Sungai Penuh. Mungkin di sini ada kesalahpahaman artian dari parkir dan berhenti. Isi dari kelima titik ini Pak, status jalannya adalah jalan nasional. Makanya kita mulai menyikapi dengan telah dikeluarkannya surat edaran Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh. Yang jadi masalahnya sekarang ini, kenapa 5 tempat saja? SPBU Pelayang Raya, BRI Cabang, pimpinan BRI Mata Dinata, Apotek Sultan, KP Sipa, Dona. Kalau menurut kami salah. Karena SPBU Pelayang Raya, saya rasa yang parkir itu yang akan antri minyak itu di Pelayang Raya, dan juga di Sipadona tadi yang mau parkir di situ cuma mau makan. Karena kalau tidak mau makan orang tidak mau parkir. Untuk apa orang parkir di situ kalau tidak mau makan? Itu dua. Kalau di Marta Dinata, cabang BRI Sungai Penuh, itu kalau tidak dari nasabah bank orang tidak mau. Nah, itu yang kita cari solusi. Sama juga di Sultan juga masih begitu. Kami sempat duduk di Sultan, pas turun orang tuh kabut di Sultan. Yang jadi masalah ini mengeluarkan surat atas nama Kepala Dinas Perhubungan Kota Sungai tanpa solusi. Intinya hak masyarakat Kota Sungai Penuh ini telah dirugikan. Melihat atau berpandangan misal fokus pada 5 titik jalan nasional, BRI cabang jalan nasional, Mata Dinata jalan nasional. Yang jadi masalah di depan Flores itu tuh jalan nasional. Saya tantang dari perhubungan, berani tidak meletakkan itu? Atau yang mudah, sebelah kantor Dinas Perhubungan Kota Sungai itu DPR. Itu pernah terjadi 5 lapis. Mana Dinas Perhubungan? Banyak tempat di Kota Sungai Penuh itu yang macetnya luar biasa. Sekarang ini nggak surat nih, dan tanpa solusi, cuma menyampaikan peringatan larangan parkir menggunakan badan jalan. Sedangkan Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh sering kita lihat itu parkir menggunakan badan jalan di depan Dinas Perhubungan. Yang di depan mata saja tidak terlihat, kok jauh-jauh, dekat dulu diuruskan. Intinya dari Dinas Perhubungan melalui Kepala Dinas Samsul Barum tuh, kalau saya lihat, kalau ada wali kota sini ini lapor merah. Tidak ada solusi. Mana solusi di sini? Cuma menyampaikan undang-undang ini tentang itu parkir, berhenti. Cuma disampaikan memakai badan jalan untuk memarkir kendaraan di sepanjang jalan. Dalam Kota Sungai Penuh tidak tertulis jalan nasional. Mana jalan nasional? Tadi disebutkan jalan seperti cuma dalam Kota Sungai Penuh, terutama badan jalan di depan perusahaan atau toko, dikarenakan telah mengganggu kelancaran dan ketertiban lalu lintas yang menyebabkan kemacetan. Pemilih ini tidak mengundang orang ramai untuk parkir di depan tokonya atau tempat usahanya, orang tidak mengundang. Tetapi karena orang ini punya jasa, Bank BRI punya jasa simpan pinjam, SPBU punya jasa untuk jual beli minyak, di Sipadona punya jasa jual beli makanan di situ, makanan siap saji, maka terjadilah parkir di situ. Nah, solusi parkirnya itu apa? Yang ingin saya pertanyakan di sini, tindak lanjut dari surat ini tersebut. Kalau buat larangan, berarti kalau orang parkir tentu ada sanksinya gitu. Kalau tidak seperti itu, sampai saat ini masih terjadi orang parkir di situ. Edukasi, kan itu intinya. Jadi ini Pak Sekretaris, iya. Harapan saya pada titik-titik tertentu rawan kemacetan, kami dari Aliansi Bumi Kerinci berharap ditempatkan petugas, beberapa orang petugas Bapak di sana. Tapi insya Allah dengan adanya beberapa petugas yang ditempatkan itu akan membantu, saya yakin akan membantu mengurangi kemacetan. Saya yakin dan
tinggal kita melihat di dua sisi kalau administrasi. Kita mau berlaku khusus atau mau berlaku umum. Dimanapun terjadi kemacetan sejauh dia jalan nasional itu kita sikapi. Kalau mau berlaku umum, tapi kalau mau berlaku khusus kita juga harus siap. Siap dalam arti kata kita survei ke apa? Jam berapa terjadinya kemacetan, apa penyebab kemacetan, kita harus siap itu. Ini menjadi bahan pertimbangan kami ya untuk apapun yang akan dilakukan ke depan. Itu memang kita harus punya solusi terbaik untuk masyarakat. Terutama dari Dinas Perhubungan ini akan melihat ya. Saya akan sampaikan dengan Pak Wali, Pak Ketua, apa yang masukan-masukan dari rekan-rekan tadi. Nanti apa hal-hal yang harus ditindaklanjuti oleh Dishub, harus ditindaklanjuti oleh Dishub. Silakan Perhubungan memantau ya titik-titik kemacetan itu di mana, solusinya seperti apa. Ini jadi koreksi kita ya di Dinas Perhubungan. Terima kasih masukan-masukan tadi, dan ini menjadi bahan kajian bagi kami. Tidak hanya di perhubungan ya. Penataan secara bertahap oke, mereka oke. Cuman ada solusinya. Tidak boleh parkir di situ. Wah, itu membunuh usaha orang juga tidak boleh. Ya, Pak, cuman ada solusi. izin Sudah. karena juga hadir Kabak Ekobank ya, dan ini porsi yang banyak bicarakan ke SPBU. Oke lah kalau Dishub tidak melarang kendaraan yang antrian, namun antrian yang terjadi adalah dari mulai pintu dari SPBU sampai ke jembatan Sungai Akar, itu sangat luar biasa panjang. Nah ketika mobil Puso masuk itu pasti kendaraan akan sangat sulit, dan itu yang menyebabkan. Nah ternyata akar persoalannya adalah stok BBM. Mungkin ada hubungannya ke Ekobank nanti. Kita juga menelusuri berapa sih stok BBM yang ada. Khususnya yang menjadi penyebab macet adalah biosolar, Pak. Kalau Pertalite, Dexlite, dan Pertamax itu silahkan datang. Paling cuma 2 antri seperti itu. Kalau biosolar, karena ini bersubsidi, inilah yang menjadi akar persoalan terjadinya antrian panjang. Mau tidak mau sopir yang harus memarkirkan kendaraan terlebih dahulu. Kalau mereka tidak datang lebih dulu, ketika solar masuk, mereka mungkin di urutan kesekian kali. Jadi mereka berebut siapa yang duluan, karena stoknya terbatas. Di kota Sungai Penuh, SPBU ada 4, namun yang punya yang memiliki biosolar subsidi hanya 2, SPBU yang murah di Kumun dan SPBU Pelayang Raya. Kalau di Sungai Liuk sudah kena penalti, tidak boleh, dan di Tanah Kampung masih kategori baru, belum layak mendapatkan solar subsidi. Nah di SPBU Pelayang Raya kami bertanya, kalau mereka memenuhi pelayanan untuk siapa saja, ternyata bukan hanya untuk warga kota Sungai Penuh, tetapi seluruh Kabupaten Kerinci yang mau datang, termasuklah untuk UMKM. Di kota Sungai Penuh saja jumlah UMKM sampai dengan 78, dan jatah mereka satu hari adalah 30 liter satu UMKM. Nah itu sudah mengurangi, belum lagi kendaraan dump truck dan segala macam, baik itu dalam daerah maupun di luar daerah. Sedangkan minyak yang masuk ternyata kurang, sehingga terjadilah kemacetan itu untuk antri, untuk menunggu barang baru masuk, minyak baru. 16 KL masuk, besoknya 8 KL, 16 KL. Nah di SPBU Kumun, Muradi itu hanya dapat jatah 2 kali seminggu, dan 1 kalinya 8 KL dan 8 KL atau 8.000 liter seperti itu. Nah persoalan yang mendasar, solusinya seperti apa agar mengurai antrian ini untuk SPBU. Seperti itu. Kapan perlu pemerintah hadirkan SPBU yang ada di kota Sungai Penuh yang memiliki kewenangan untuk menjual biosolar agar ini bisa terpecahkan. Kalau memang bisa kuotanya sama-sama ditambah, saya pikir mobil yang membutuhkan biosolar tidak akan menumpuk ke satu SPBU. Karena
SPBU sendiri kami tanya, apakah SPBU bisa meminta tambah kuota? Jawaban mereka tidak bisa, karena kuotanya sudah ditentukan. Terus siapa yang harus bisa? Pemerintah yang harus maju. Kalau pemerintah sudah meminta dengan kondisi yang ada di Kota Sungai Penuh, mudah-mudahan Pertamina mengabulkan. Seperti itu. Jadi kalau SPBU Playang Raya, kalau 16 KL rutin tiap hari, insya Allah aman, terpenuhi. Bahkan mereka sekarang ini menjual 2 sampai jam 6 pagi. Itu habis minyaknya untuk biosolar. Kita ini mungkin agak berlebih dikit ke SPBU kan, karena akar persoalannya itu minyak. Sekali duduk gitu mau. Seperti itu. Nah, kita ada dan lain-lain. Kita tantang ke SPBU untuk menyetop biosolar. Masyarakat membeli ke Dexlight. Namun dengan persoalan minyak, efeknya sangat negatif ke bawah seperti itu. Karena harga komoditi yang ada di Kota Sungai Penuh akan meningkat lagi 2 kali lipat. Seperti itu. Jadi saran kami juga untuk SPBU, ayo kita pecahkan akar persoalannya dulu. Kalau masalah biosolarnya sudah normal, sudah bagus, masih juga macet, masih juga antrian yang kayak gitu, ya baru kita lihat apakah benar minyak yang jadi masalah atau tidak. Ketika minyaknya, biosolarnya nanti sudah pasokannya maksimal di Muradi dan Playang Raya, namun juga terjadi kemacetan dan lain sebagainya, ini perlu kita telusuri lebih jauh lagi penyebabnya seperti itu. Cuma yang saya secara pribadi menyimpulkan akarnya yaitu dari stok biosolar. Nah, yang kedua, proses pengisian biosolar juga memakan waktu lama. Tidak seperti yang minyak Pertalite sudah diisi, kendaraan pergi, tidak. Ternyata di SPBU ada sistem aplikasi online yang dilakukan. Yaitu yang pertama mencatat nomor plat mobil, yang kedua mencatat nomor HP sopir, mencatat nama sopir, menginput secara online. Dan sistem ini sering terjadi gangguan. Sepanjang belum terkonek, mobil yang mengisi minyak belum boleh dilepas, seperti itu. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa antrian kendaraan dump truck yang mengisi biosolar itu lama. Karena regulasi mereka mengisi tidak hanya mengisi bahan bakar, tapi juga menginput data, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah kita menawarkan juga ke pemerintah untuk memanggil pengusaha SPBU agar mengatasi masalah ini juga dari stok BBM. Dan pihak SPBU juga sudah kami tantang apakah mereka siap duduk bersama dengan pemerintah. Ternyata mereka juga siap, seperti itu. Yang ketiga, mungkin masukan juga, banyaknya minyak biosolar yang bukan didatangkan dari Pertamina, artinya minyak biosolar ilegal. Satu orang yang kemarin mengaku jujur, beberapa waktu lalu SPBU tidak memasukkan biosolar selama 3 hari. Dan satu orang pemilik warung memesan 170 drigen minyak, bukan tangki yang datang tapi drigen, habis drigennya. Nah, padahal itu minyak entah dari mana. Jatah SPBU terhadap solar subsidi maupun premium, kalau premium hampir tidak ada di Sumatera. Ya, tidak ada. Dulu masih ada di Tanah Kampung. Di solar memang terbatas. Mungkin nanti Kabak Ekobang akan menjawab itu. Tapi secara umum kami sampaikan bahwa memang kita sudah pernah meminta tambahan, malah kita minta permajaan armada yang jadi 16 KL, bukan 8 KL. Tapi memang kondisi jalan, dan kami sudah survei jalan, ada 8 titik dari Tapan itu ke sini, itu ada 8 titik yang memang tidak bisa putus, Nyonikung itu tidak bisa putus kendaraan itu. Jadi tinggal ban belakang. Nah, mungkin mereka mengambil inisiatif sudah yang 8 KL. Kita minta itu seluruh 16 KL. Kenapa? Karena memang ini semakin banyak supir yang orang SPBU juga yang kena. Ya. Itu masalahnya. Jadi satu mobil jadi 2 mobil. Nah, 2 ditanggung.
Kemudian ada lagi penyakit kita nih, sinyal di atas tidak ada. Mereka betul sudah menggunakan aplikasi, tetapi untuk di puncak tidak ada sinyal. Jadi di situ juga kalau istilah beliaunya kemungkinan kencing di jalan bisa terjadi. Jadi mungkin muatnya di Teluk Kabung itu sekian ratus, ada katakanlah 100 sampai di sini 90 bisa. Tapi kalau sejauh memang sinyal itu ada, aplikasinya berjalan, kejadian itu tidak terjadi. Jadi karena kita ini memang ke Pertamina Jambi, tapi kita ditransfer dari Teluk Kabung, Sumbar. Nah, jadi yang ngisi gitu ini dari situ, tidak dari Jambi. Tapi jatahnya dari Jambi. Jadi harmonio ikut jalan ke Teluk Kabung nih Pak nanti saya. Masalah migas itu Pak Asisten sudah masuk ke ranah dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Meskipun itu berada kewenangannya di pemerintah yang di atasnya, yang di atas kita, tetapi di pemerintah daerah juga tetap memperhatikan masyarakat. Pertama, kalau tadi kawan-kawan menyampaikan masalahnya kuota yang stok terbatas, Pak Siti. Kuota stok terbatas ini tidak hanya kita yang mengalami, tetapi dialami hampir seluruh Indonesia oleh kita sendiri dari pemerintah daerah. Kalau masalah kuota kita sudah ajukan tahun 2020 1.752 KR. Di tahun 2021 4.008 KR. Jadi terjadi penambahan pada tahun 2021 2.256 KR atau 128%. Nah, pertanyaan itu mana ging kata harga? Kalau kita lihat di Perpres nomor 161 tahun 2015, itu ada beberapa kriteria yang boleh menggunakan untuk transportasi darat orang atau barang plat hitam dan kuning. Kemudian mobil pengangkut hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6. Kemudian mobil ambulan, mobil pengangkut jenazah, mobil damkar, pengangkut sampah, kereta api umum, transportasi laut, mesin perkakas ekonomi mikro, kapal ikan, ukuran mesin 30 GT dan lain-lain. Itu yang bisa gunakan. Setelah kuota tadi sudah saya sampaikan, kuotanya sudah berlebih-lebih 128%. Kenapa tidak diisi yang 16 KL saja? Ya kan? Jadi kalau ada 16 KL setiap hari, 16 KL setiap hari, namun demikian kendala kita itu sudah pernah kita sampaikan ke PU Provinsi juga, persoalan jalan. Jadi saya Pak Asisten Kadis Perhubungan kalau tidak salah waktu itu juga ikut, kita peninjauan lapangan langsung. Untuk yang khusus Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci distribusinya dari Teluk Kabung, dari Padang. Itu memang ada beberapa titik yang seperti disampaikan Pak Asisten yang harus dipangkas jalannya. Kalau itu tidak masuk, sampai kami simulasi dulu dengan Pak Adi dari Teluk Kabung, bawa yang 16, bawa yang 8. Yang 16 itu memang bisa dia lewat, tetapi nyangkut ekor. Kalau di beberapa titik jalan, kalaupun memang harus mereka paksakan bisa. Tetapi kalau ada mobil lain yang lewat, nah itu akan menyulitkan. Mereka ambil langkah untuk yang kendaraan yang lebih kecil. Kendaraan yang lebih kecil itulah yang saat ini masuk ke kita. Nah, sehingga kemudian juga sering kita bahas di rapat-rapat TPID masalah inflasi daerah. Kalau dari saya tetap saya sampaikan masalah SPBU, masalah BBM kita ini yang langka akibat salah satunya masalah transportasi dan kondisi jalan. Yang kedua masalah sistem online itu mungkin secara nasional tidak bisa saya jawab, itu bilik orang lain. Tapi memang itu sudah mereka yang ada di yang bangunan-bangunan yang ada itu tetap tidak bisa dikeluarkan IMB-nya kan seperti itu. Ya. Namun demikian bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut? Ya, kita kok enggak langsung
strength. Tidak boleh, juga tidak elok juga seperti itu, kan gitu. Memang secara aturan berlaku untuk umum, namun demikian langkah-langkahnya itu yang penting yang harus kita. Terima kasih kepada aliansi Bumi Kerinci ini yang telah bersedia audien dengan kita, menyampaikan saran pendapat, gitu ya, masukan, dan apa yang mereka temukan di lapangan. Jadi pertama untuk Kabak Ekobang, karena ini dikit, mungkin perlu duduk kita dengan SPBU, apa memang kuota itu yang berkurang atau memang ada masalah lain. Duduk ke situ. Kalau memang perlu kita ke Teluk Kabung, ya, karena yang ngisi ini kan dari Teluk Kabung, pun jatahnya dari provinsi tapi Teluk Kabung. Nah, itu tugas Kabak Ekobang tuh. Oh. Ya. Jadi pertemuan lah dengan SPBU, terutama yang memang 2 SPBU yang Kotulpu 1 dengan Pelayang Raya, karena itu yang menyalurkan ya. Jadi itu Pak Kabak, pertemuan lah dengan 2 tuh, ya, dengan SPBU 2 tuh, tanyakan masalahnya apa. Kalau memang kurang kuotanya, ya kita akan lakukan sama dengan 2020 kemarin. Kalau memang itu masalah. Kalau masalah lain, nah kita bicarakan nanti. Kemudian untuk perhubungan, dinas perhubungan, karena kita ini lah nampaknya sebenarnya titik temu kita dari awal itu lah nampak kemana. Nampaknya yang harus ngegol ini di Dishub. Ada berapa nih yang ini disampaikan dengan Pak Kades. Pertama memang tugas Dishub survei di lapangan titik-titik macet, ya. Termasuk kata beliau ini mapping tadi. Jadi survei ke lapangan, titik macetnya di mana, era. Kemudian tindak lanjut seperti apa titik-titik macet itu tadi. Baik titik macet, karena kita berbicara parkir tadi. Titik macet karena parkir ada survei. Apa paginya macet, apa siangnya macet, apa malamnya macet. Nah, survei di mana titik itu. Kemudian yang kedua, menempatkan petugas. Ya, di titik macet tadi tempatkan petugas. Dishub ini tidak mengenal Sabtu Minggu. Yang masuk kantor Sabtu Minggu, ya. Yang petugas lapangan sama dengan PPL, dia tidak mengenal Sabtu Minggu. Tinggal mengatur piketnya tadi. Nah, atur piketnya, menempatkan petugas, termasuk yang dikatakan ini tadi. Yang gaya Rang Limo itu tadi, himbauan gaya Limo itu lokasi itu, ada gaya pantau, ada petugas gaya di situ tidak? Di samping memang simpang raya tadi orang dari bawah nerobos ke atas. Aku 2 kali hampir, itu di Tumburuhan dari bawah, di simpang raya itu, ya. Tempatkan petugas di titik-titik macet. Pertama tadi survei gimana, dan tempatkan petugas. Yang ketiga, tindak lanjut dari surat yang dikeluarkan, dipatuhi atau tidak. Kalau tidak dipatuhi, apa tindakan dari dinas perhubungan? Apa kempes ban? Silakanlah nanti tindakannya seperti apa di Dishub. Tapi surat yang dikeluarkan tadi harus ada tindakan. Apa yang disarankan kepolisian juga, nanti baru di samping berjalan penyempurnaan itu maka pengantar dari awal tadi. Penyempurnaan informasi kepada masyarakat kita benahi. Kalau sasarannya umum, ya umum kita berlakukan. Siapapun yang di jalan nasional atau di kawasan tertib lalu lintas dilarang parkir. Tidak setuju kepada 25 itulah tadi. Ya, secara bertahap. Tapi kalau ini surat lah dikeluarkan terhadap 5 itu, tindak lanjutnya seperti apa? Yang 5 itu. Kalau tidak ada tindak lanjut, ya kata beliau-beliau ini tidak ada gunanya surat itu. Ya, sampai kita evaluasi ke dalam juga. Kalau memang sasarannya umum, kalau sasarannya khusus. Surat itu gitu, seperti itu. Kemudian, nah solusi parkir ini memang kita sudah mengambil langkah. Mungkin silakan nanti salah satunya MKS itu, dan kedepannya kita akan jadikan gedung parkir di situ, mungkin 3 tingkat. Silakan ada solusi-solusi lain yang ditawarkan oleh dinas perhubungan di tiap titik, katakanlah di BRI tadi, ya tidak boleh parkir di situ. Komunikasikan dengan BRI di mana mereka harus parkirkan nasabahnya.
SPBU tidak boleh parkir. Ayo komunikasikan dengan SPBU jam berapa minyak bisa keluar. Nah, baru sampaikan dengan begitu juga yang tempat lain-lainnya. Ya. Mungkin itu kalau berbicara tadi titik parkir, kita hanya SK Wali Kota terbaru ini kawasan. Nanti titik-titiknya ada, mungkin saya juga tidak megang ini. Jadi ada 9 kawasan parkir kita. Ya, ada 9 kawasan parkir kita. Nanti bisa nanti dengan perhubungan di mana titik parkir itu. Memang secara bertahap kita akan menuju perbaikan-perbaikan. Jadi beliau-beliau ini tahu, ya, tidak ada masalah, itu tidak ada rahasia di situ. SK Wali Kota yang sudah Wali Kota tanda tangani titik parkirnya di mana, supaya beliau-beliau ini juga bisa memantau gitu. Ya, terima kasih, ya, terima kasih kepada rekan-rekan Aliansi Bumi Kerinci ini yang telah banyak memberikan masukan untuk pemerintah Kota Sungai Penuh tadi, dan kita tidak menutup kemungkinan, ya, ada yang perlu kita diskusikan, kita audien. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada rekan-rekan Aliansi Bumi Kerinci ini yang 2 SM ya, 7 media ya, lebih dan kurang selama memandu acara ini ada hal-hal yang kurang berkenaan, kurang pas, ya, kurang pantas. Jadi kami mohon maaf, dan mungkin bisa kita akhiri audien kita pada hari ini, dan tidak menutup kemungkinan kapan dan di mana saja sejauh itu kita punya etikat dan niat yang baik untuk memajukan Sungai Penuh, kami siap kapan saja.